Jabal Sur ini adalah satu gunung di mana adalah gunung ini menjadi satu peristiwa sejarah, yaitu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah dapat hijrah, Allah turunkan ayat fasta bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka tinggalkan kaum kafir musyrik dari kota Mekah, kemudian laksanakan hijrah. Nabi berhijrah, kemarin saya sudah ceritakan, hijrah secara sembunyi-sembunyi dengan sahabat Abu Bakar, kemudian melakukan perjalanan dari Mekah, Masjidil Haram, tempat kita melakukan tawaf dan itu sekitarnya. Di situ juga ada rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita saksikan inilah gunung. Ya, gunung itu Jabal. Jabal itu gunung. Inilah gunungnya. Ya, namanya Jabal Sur. Kalau kita melakukan perjalanan, lihat daerahnya sangat curam. Beda dengan gunung gede yang penuh dengan kehijauan dan banyak sekali kebun-kebun teh. Tapi gunung dengan batu-batu. Kita ngebayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke gua sana. Di gua sana hanya ada tempat yang kecil, gua itu yang hanya bisa dimasuki oleh 2 orang dan itu juga harus merunduk. Maka Rasulullah bersembunyi di gua itu dengan dengan satu harapan tidak mendapatkan kejaran dari kafir Quraisy. Rasulullah berjalan, maka masuklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam gua itu dibantu dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Satu cerita yang luar biasa. Itu gua di dalamnya penuh dengan ular, ya, bahkan banyak lubang-lubang ular, sehingga sahabat Abu Bakar tidak ingin manusia kecintaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digigit ini racun ular, di jempolnya ditahan setiap jempolnya tidak digigit, sampai kemudian kaki sahabat Abu Bakar digigit. Kenapa kaki sahabat digigit? Bukan ingin melukai Rasulullah, tapi ular itu ingin melihat bagaimana wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Rasulullah tidur di pahanya baginda Rasul, dan sahabat Abu Bakar tidak menceritakan sakitnya itu. Sampai kemudian meneteskan air mata di muka Rasulullah. Kemudian ditanya, ya sahabat Abu Bakar, ada apa? Baru diceritakan kalau dia tergigit ular, maka kemudian diobati dengan diludahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sembuh seketika itu juga. Nah, inilah perjalanan bersejarah bagaimana perjuangan Rasulullah yang kalau kita jalan ini hampir Rasulullah ke atas, bahkan dengan dengan kekuasaan Allah. Ketika Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, burung-burung merpati itu membuat sarang di depan gua di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi. Merpati membuat sarang, kemudian bertelur, kemudian juga sarang laba-laba membuat seolah-olah tidak ada pernah makhluk manusia yang masuk ke gua itu. Itulah kekuasaan Allah, rahman Allahnya. Allah berikan pertolongan kepada sahabat Abu Bakar, kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pembelajarannya? Bahwa kehidupan Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Tapi sesungguhnya setiap manusia itu diberikan ujian-ujian.